Jika Allah disebut Maha Satu, maka maksudnya Dia tidak dapat diurai. Kenapa? Ini disebut matter, ya, materi. Bahasa ininya jism, ya, atau madah. Nah, jism, benda ini dia memerlukan ruang, waktu, ya. Dia memerlukan sebab. Sedangkan Allah tidak berkait dengan matter, tidak berkait dengan jisim. Maka Allah itu bukan air, bukan api, bukan tanah, bukan udara. Karena itu Dia tidak memerlukan waktu, tidak memerlukan tempat. Dialah sang pemilik waktu. Inilah kata Allah, Ana dahru, akulah sang waktu. Nah, jadi kalau kita menyebutkan Allah Maha Tunggal, Maha Esa, Maha Satu, jangan membayangkan satu sosok, ya. Lepaskan diri kita dari membayangkan Allah, karena membayangkan Allah dalam ilmu tauhid itu hukumnya haram, ya, karena akan menyebabkan kepada imajinasi yang berbahaya, ya. Kita sekarang masuk ke nama Al-Wahid. Allah yang Maha Esa, ya. Al-Wahid, Ahad itu, Ahad ini lebih dalam daripada Wahid, ya. Wahid itu yang artinya boleh yang pertama atau yang awal. Sedangkan Ahad yang tunggal. Apa makna wahid? Huwa alladhi la yatajazza'u wa la yatathanna. Yang tidak pernah terurai, terpisah-pisahkan, dan tidak pernah bisa diduakan. Kalau ada satu, terus ada yang dua dong? Enggak. Dia selalu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Begitu di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Dan Tuhanmu itulah Tuhan yang wahid, yang maha wahid, Maha Esa, ya. Membaca ayat ini salah satu buahnya adalah memunculkan tauhid. Jadi kata tauhid itu dari kata ini, wahid, ya. Wahada yuwahidu tauhidan. Ilmu tentang Sang Maha Satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, kalau disebut saya ini satu. Apa beda satunya kita dengan satunya Allah? Seperti Pak Anas, Pak Giri, ini kita sama, ya. Disebut satu, satunya manusia, ini manusia satu. Ternyata ada unsur-unsur lain dalam diri manusia yang digabung. Kita punya unsur zahir fisik, kita ada 4 anasir. Ya, 4 anasir sudah tahu, ya. Air, api, tanah, udara, ya. Ini kemudian Allah ciptakan di dalam diri kita dalam proporsi yang sangat sempurna. Lalu menjadilah satu tubuh yang utuh, yang kemudian disebut manusia. Jadi satunya kita, zat kita satu, tapi tetap terdiri dari 4 unsur. Unsur-unsur ini terdiri dari partikel-partikel, molekul-molekul. Artinya apa? Satunya manusia yatajazza, masih bisa diurai, masih bisa diduakan. Jika Allah disebut Maha Satu, maka maksudnya Dia tidak dapat diurai. Kenapa? Ini disebut matter, ya, materi. Bahasa ininya jism, ya, atau madah. Nah, jism, benda ini dia
memerlukan ruang, waktu, ya. Dia memerlukan sebab. Sedangkan Allah tidak berkait dengan meter, tidak berkait dengan jisim. Maka Allah itu bukan air, bukan api, bukan tanah, bukan udara. Karena itu dia tidak memerlukan waktu, tidak memerlukan tempat. Dialah sang pemilik waktu. Inilah kata Allah, ana dahru, akulah sang waktu. Nah, jadi kalau kita menyebutkan Allah Maha Tunggal, Maha Esa, Maha Satu, jangan membayangkan satu sosok. Ya. Lepaskan diri kita dari membayangkan Allah, karena membayangkan Allah dalam ilmu tauhid itu hukumnya haram, ya, karena akan menyebabkan kepada imajinasi yang berbahaya. Ya. Baik, ya. Wa ammal ladzi la yatajazza. Adapun yang tidak dapat dibagi-bagi itu, fakal jauharul wahid. Ada istilahnya jauharul wahid atau jauharul fard. Molekul paling kecil yang tidak mungkin lagi diurai menjadi proton apa gitu istilahnya, ya, positif negatif, yang nggak bisa lagi dibagi, itu dalam bahasa Arabnya disebut al-jauhar al-wahid, atau ada istilahnya jauharul fard. Ada istilah begini. Ini istilah yang digunakan oleh ahli akidah, diterima juga oleh para filsuf, dipakai sebagian oleh ulama-ulama ahli tasawuf. Dan ini tidak dikenal oleh ahli fikih. Maka jangan benturkan ilmu ini dengan ilmu fikih. Ya, nggak nyambung. Ya, jadi ada yang mengatakan ini istilah bid'ah, ya sudah. Ya. Kalau nggak ngerti ahsan, as-sukut ahsan, ya, lebih baik dia. Al-jauharul wahid. Meskipun di alam semesta ada selain Allah satu partikel yang tidak bisa dibagi-bagi, itu pun bukan Allah. Ya. Jadi jika satu biji zarah itu dibagi, apa tidak bisa lagi dibagi, bukan itu. Allah Maha Suci dari pemahaman itu, karena kita masih bisa membayangkannya. Si Jauharul Fard ini, Jauharul Wahid ini masih terhubung langsung dengan meter. Ya. Coba kada nutah titik la juz'a laha. Kita buat titik nih. Titik ini kayaknya nggak bisa dibagi, tapi kalau di zoom masih bisa dibagi. Ya enggak? Coba ini ada di sini ada titik. Kita zoom ya. Masih bisa gede. Nah, kalau pakai pakai aplikasi foto apa gitu, nanti lebih bisa lagi digede. Kira-kira seperti itu. Nah, dan Allah bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Ya. Yang kedua, amal ladzi la yatasanna. Adapun Allah tidak bisa Maha Satu, tidak ada duanya. Maksudnya tidak ada bandingan terhadap Allah. Ya. Oleh karena itu kita tidak pernah menganggap Nabi Muhammad itu adalah Allah kedua, enggak, Tuhan kedua, tidak. Seperti mungkin ada suatu agama yang menganggap bahwa suatu sosok itu adalah Tuhan kedua, ketiga, kita tidak. Kasyamsi masalan, seperti matahari, fa'innaha wa in kanat qabilatan lil iktisami bil waham, meskipun dapat dibagi secara imajinasi, ya, mutajazzi'ah fi dzatiha, pada dasarnya dia masih bisa dibagi-bagi, annaha min qubail al-ajsam, min qabil al-ajsam, karena bagian daripada jisim benda. Setiap benda masih bisa dibagi. Ini teman-teman ada istilah jisim. Jisim. Sudah jadi bahasa Indonesia jasmani, tapi jisim itu artinya benda. Jisim itu ada rumusnya. Dia adalah sesuatu yang ada terdiri dari dua jauhar, dua inti atau dua partikel atau lebih, ya, atau lebih. Itu rumusan jisim dalam istilah ilmu akidah dan ilmu falsafah. Ya. Kita mesti tahu juga ini, karena tanpa mengetahui ini, jadi istilah-istilah ini menjadi ambigu. Ya.
Fahiya la nazira laha. Maka ini tidak ada bandingannya, illa annahu yumkin ayyakuna laha nazir. Tetapi bisa saja ada bandingannya yang setara dengannya. Fa in kana fil wujud mawjudun. Apabila di alam semesta ini ada satu wujud, yatafarrad bi khususi wujudihi, yang dia spesial dengan wujudnya, tidak ada yang nyamainnya, tafarruda, dengan kesendiriannya, la yutasawwar ayyusharikahu ghairuhu fihi aslan, tidak ada yang dapat menyerupainya sama sekali, maka pasti dia Tuhan. Kalau masih ada perbandingannya, bisa dibandingkan, bisa dibayang-bayangkan, itu bukan Tuhan. Yang tidak dapat dibandingkan, yang tidak dapat dibayangkan, itu bukan Tuhan. Ya. Nah, biasanya orang-orang eksak, orang-orang sains itu menghindari membicarakan tentang Tuhan. Nah, misalnya ketika meruntuhkan teori Darwin, itu kan pakai teori kimia, kromosom. Kromosom kera dengan manusia itu kan bedanya dua angka. Kan berarti ada jumping dong. Jadi kromosomnya kera dan manusia turun menjadi manusia, ya, itu ada dua tingkat yang mesti dia lewatin. Nah, siapa yang melakukan itu? Apakah dulu kera melakukan eksperimen? Ya, pernah nggak kera melakukan eksperimen dalam sejarah? Kan nggak ada. Berarti ada sesuatu yang bukan kera, bukan juga manusia, yang mengintervensi penurunan kromosom. Kalau kita mau terima teori evolusi, kalau mau terima, masalahnya teori evolusi sendiri kan bermasalah. Kok dua? Inilah rahasia. Kalau satu masih dekat, masih mungkin. Bukan teori evolusi masih sangat mungkin. Karena jumpingnya ada dua. Di sini nggak mungkin. Evolusi itu sulit diterima. Yang paling mungkin diterima, manusia itu nggak ada hubungannya dengan kera. Ya, nggak ada hubungannya. Sama sekali nggak ada hubungannya. Jadi kera itu ras sendiri, manusia ras sendiri. Nah, lalu siapakah yang berintervensi? Itulah yang maha wahid, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah yang maha wujud. Sedangkan wujud kita adalah bagian daripada perbuatannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, lanjut kemudian wal 'abd innama yakunu wahidan idza lam yakun lahu fi abna'i jinsihi nazir fi khuslatin min khisalil khair, ya. Orang itu disebut dalam ilmu tarajum namanya, ada istilah fulan wahidu asri. Si fulan itu satu-satunya di zamannya. Itu karena tidak ada orang yang seperti dia. Di Indonesia misalnya orang seperti Pak Habibie, kan cuma beliau aja. Boleh kita sebut wahidun fi asri. Di zaman Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, orang yang mempunyai ketajaman hati, kealiman mendalam, barangkali cuma beliau di zamannya. Selebihnya punya kealiman tapi berbeda dengan kealiman beliau. Maka boleh disebut wahidul asri. Ya. Di zaman Syekh Yasin Al-Fadani, tidak ada orang yang punya sanad sebanyak beliau. Punya silsilah, punya guru sebanyak beliau. Maka beliau boleh disebut wahidul asri. Ya. Wadzalika bil idhafa ila abda'i jinsi wa bil idhafa ila al-waqt, ya, tergantung jenisnya, waktunya. Idh yumkin ay yadhhar fi waqtin akhar mithlu. Kenapa? Kalau kan tadi saya sebut Syekh Yasin, Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, B.J. Habibie, itu di masanya atau di bangsanya, di negaranya. Tapi mungkin saja di masa yang lain, di masa berikutnya, atau di negara yang lain, di bangsa yang lain, ada orang yang serupa dengan beliau itu. Ini beda wahidnya manusia dengan wahidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wahidnya manusia berkait dengan jins,
ya, jenis, yang kedua masa, waktu. Ya. Sedangkan Allah wahidnya mutlak, tidak terikat dengan jenis, tidak terikat dengan waktu. Iz yumkin ayazhar fi waqtin akhar misal. Karena kalau manusia mungkin saja ada orang yang mirip dengannya atau lebih hebat darinya. Masih ingat kisah Nabi Musa ketika ditanya, Musa, adakah orang yang lebih alim darimu? Lalu dia mengatakan tidak. Di situ Allah kemudian menegur Nabi Musa, ada kok. Jadi kita nggak boleh mengatakan ana a'lamun nas. Nah, itu kalam-kalam yang mesti kita tobat darinya. Wa bil idhafa ila ba'd al khisal dun al jami' fala wahdata 'ala al itlaq illa lillah. Maka satu yang mutlak itu hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib salam alaika salawatullah